Salam jumpa kembali. Salam sehat. Pertemuan kali ini kita akan membahas materi gerak, yaitu gerak lurus beraturan. Ayo kita mulai belajar. Gerak. Suatu benda dikatakan bergerak jika kedudukan benda berubah terhadap benda lain. Nih, sebuah tabung, dia bergerak, berubah kedudukan terhadap rumah ini. Jadi dia berubah kedudukan terhadap rumah ini. Maka dikatakan tabung ini melakukan gerak dengan titik acuan, yaitu rumah ini, ya. Kalau rumah ini yang bergerak, tabungnya diam, maka rumah ini yang bergerak, tabungnya sebagai titik acuan, ya. Intinya dikatakan gerak jika benda itu mengalami perubahan posisi. Gerak bersifat relatif, ya. Benda bisa dikatakan bergerak jika dia mengalami perubahan posisi terhadap bendanya. Nih, jadi benda ini berpindah, mengalami gerak terhadap tabung dan balok. Tetapi dia tidak bergerak terhadap tutup rumahnya ini, topinya merah ini. Dia tidak bergerak karena seiring bendanya bergerak, topinya juga bergerak, tidak mengalami perubahan posisi. Gerak semu. Sebuah benda dikatakan melakukan gerak semu atau gerak yang bukan sebenarnya. Contohnya di sini, mobil ini bergerak, tetapi orang yang berada di dalam mobil, dia melihat bahwa seolah-olah pohon-pohon ini yang bergerak mendekatinya, padahal mobilnya yang bergerak, ya. Nih, bergerak mundur, dia melihat bahwa pohon-pohon ini menjauhi, padahal mobilnya yang menjauh. Ini dinamakan dengan gerak semu. Contohnya lagi, bumi dengan matahari. Bumi melihat bahwa matahari terbit di sebelah timur dan tenggelam di sebelah barat, padahal matahari yang diam, bumi yang bergerak dari barat ke timur, ya. Jarak. Panjang lintasan yang ditempuh benda yang bergerak dari titik awal ke titik akhir, ya, dari titik awal ke titik akhir. Misalnya, bola A bergerak ke B, kemudian bergerak lagi ke C, kemudian bergerak lagi ke B. Maka jaraknya yaitu dari posisi A ke B, B ke C, C ke B. Nah, ini dijumlahkan, ya. Nah, ini yang dinamakan dengan jarak. Perpindahan. Perpindahan ini jarak, ya. Perpindahan adalah perubahan kedudukan suatu benda dari titik awal sampai titik akhirnya aja. Jadi titik awal dan titik akhirnya aja. Misalnya benda ini bergerak dari A. Misalnya benda ini misalnya benda ini bergerak dari titik A, kemudian ke B, kemudian balik lagi ke C. Maka yang dinamakan dengan perpindahan yaitu dari A ke B, dari titik awal dan titik akhirnya aja. AB plus BC plus CB dikurangin CB, ya. Ini perpindahan. Kelajuan. Perbandingan jarak yang ditempuh benda terhadap waktu yang diperlukan benda bergerak. Perumusannya sebagai berikut. Kecepatan. Perpindahan benda bergerak tiap satuan waktu. V sampai dengan S per T. Gerak lurus adalah gerak benda yang lintasannya berupa garis lurus. Nih, benda bergerak dan lintasannya berupa garis lurus. Lintasannya berupa garis lurus, maka dinamakan dengan gerak lurus. Gerak lurus ada dua, GLB dan GLBB. Gerak lurus beraturan, GLBB. Ini terjadi jika kecepatannya tetap. Jadi kecepatannya tetap, ya. Ini gerak lurus beraturan. Misalnya setiap 1 km ditempuh dalam waktu 1 jam. 1 km berikutnya 1 jam. Dengan kecepatan tetap. Ini gerak lurus beraturan.
Gerak lurus berubah beraturan jika percepatannya yang tetap. Percepatan yang tetap. Kalau GLD kecepatan, kalau ini percepatan. Percepatannya yang tetap. Ya. Nih, misalnya pada saat tertentu ini berubah-ubah. 1 jam pertama dia menempuh jarak menempuh dengan kecepatan 1 km per jam. 1 jam berikutnya 2 km per jam dan seterusnya, berubah-ubah. Ini gerak lurus berubah beraturan. Rumus-rumus yang berlaku pada gerak lurus beraturan bisa kamu lihat sendiri. Gerak lurus berubah beraturan. Grafiknya kecepatan terhadap waktu. Ini kecepatannya tetap 20 terus ya. Ini juga ini jarak grafik jarak terhadap waktu. Kecepatannya tetap ya. Perhatikan gambar gerak mobil di bawah ini. Nah, ini contoh-contohnya. Jarak yang ditempuh. Kalau jarak yang ditempuh tadi kan tinggal ditambahkan semua. Ya. Ditambahkan semua AB, BC, CD. Terus ya berhenti ke B, tambah DC lagi, tambah BC lagi ya. Kalau perpindahan dari awal ke titik akhir, yaitu A ke B aja, 15. Ini contoh-contohnya ya, bisa kamu perhatikan contoh-contohnya. Nih, Ibu sediakan 4 contoh soal ya. 4 contoh soal. Sekian pembelajaran hari ini. Kalau ada yang tanyakan, silakan hubungi Ibu Carol. Sekian dan terima kasih.